Anton adalah seorang pria berusia 40-an dengan pekerjaan sebagai mekanik di sebuah bengkel kecil di kota. Dia pria yang sederhana, berperawakan tegap, dengan wajah keras namun lembut di depan keluarga. Anton adalah tipe ayah yang penyayang dan selalu berusaha melindungi keluarganya dari bahaya. Walaupun terkadang ia kurang peka terhadap hal-hal yang dianggapnya remeh atau takhayul. Istrinya, Lilis, adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki bakat alami untuk memasak dan merawat keluarga. Lilis adalah wanita yang kuat, tetapi mudah merasakan hal-hal aneh yang mungkin luput dari perhatian Anton. Selalu merasa ada sesuatu yang aneh. Dia sangat protektif terhadap anak tunggal mereka, Daniel. Daniel, anak sematawayang mereka, adalah anak laki-laki berusia 10 tahun yang pendiam namun penuh rasa ingin tahu. Berbeda dari kebanyakan anak lain, Daniel senang menghabiskan waktu sendirian, entah dengan mainan atau membaca buku-buku cerita. Dia sering merasa terisolasi di kota kecil itu karena belum memiliki banyak teman, sehingga kehadiran mainan baru selalu menjadi hal yang menarik baginya. Malam itu ketika hujan turun deras, sebuah ketukan terdengar dari depan rumah mereka. Anton, yang sedang membaca koran di ruang tamu, bergegas membuka pintu. Di depan pintu di bawah hujan deras, ada sebuah paket coklat lusuh yang tampak basah kuyup. Anehnya, tidak ada kurir atau siapapun yang terlihat di sekitar rumah. Paket itu sangat misterius, tanpa alamat asal atau nama pengirim, hanya tertulis dengan tinta merah, untuk Daniel. Anton merasa sedikit ragu, tetapi karena tidak melihat sesuatu yang mengancam dari luar, ia memutuskan untuk membawa paket itu masuk. Saat dia memanggil Daniel, anak itu datang berlari dengan rasa penasaran. Matanya berbinar melihat paket yang menurutnya menarik. Mereka duduk di lantai ruang tamu bersama-sama, sementara Lilis menonton dengan ekspresi cemas. Anton membuka bungkus paket itu, dan di dalamnya mereka menemukan sebuah boneka kayu berbentuk badut kecil. Boneka itu tampak antik, dengan cat yang mulai pudar dan wajah yang tersenyum tipis. Matanya besar dan berwarna hitam, seolah-olah dapat melihat langsung ke dalam jiwa orang yang menatapnya. Wajahnya mengerikan, senyumnya tampak dingin dan tidak menyenangkan, tetapi Daniel tampak menyukainya. "Aku akan menamainya Milo," kata Daniel sambil tersenyum, memeluk boneka itu. Lilis merasakan sesuatu yang janggal saat melihat boneka itu, tetapi tidak ingin merusak kegembiraan putranya. Dia hanya tersenyum dan memperingatkan Daniel untuk menyimpan boneka itu dengan baik di kamarnya. Namun, entah kenapa, ada rasa cemas yang semakin merayap di dalam benak Lilis. Anton, yang melihat kegembiraan Daniel, berpikir itu hanyalah mainan biasa, walaupun dia merasa boneka itu agak aneh. Namun, demi kebahagiaan Daniel, ia memutuskan untuk tidak terlalu memikirkan perasaan ganjilnya. Malam pertama Milo berada di rumah mereka, keluarga itu tidur seperti biasa, tak menyadari bahwa ini hanyalah awal dari teror panjang yang akan mengancam ketenangan mereka. Kehadiran Milo, boneka kayu itu, perlahan mulai membawa perubahan yang tidak biasa di rumah Anton. Sejak malam pertama Milo berada di rumah mereka, suasana terasa sedikit berbeda. Lilis yang peka mulai merasakan hawa dingin aneh di rumah, seolah-olah ada yang mengawasi setiap gerakannya, terutama di sekitar kamar Daniel. Beberapa malam setelah kedatangan Milo, Lilis mulai mendengar suara tawa kecil saat tengah malam. Suara itu terdengar samar, seperti suara anak kecil yang sedang bermain. Dia mengira itu Daniel yang mungkin terbangun dari tidurnya dan sedang bercanda sendiri dengan Milo. Namun, saat ia membuka pintu kamar Daniel, ia melihat putranya tidur pulas dan Milo duduk di sudut tempat tidur. Matanya yang hitam tampak menatap kosong ke arah pintu. Suara tawa itu dari mana? Pikir Lilis sambil bergidik. Ia merasa merinding, tetapi ia berpikir mungkin ini hanya efek dari rasa lelahnya. Namun, perasaan tidak enak itu mulai menguat di malam-malam berikutnya. Setiap malam, Lilis mendengar suara langkah kaki kecil berlari-lari di lorong, tawa lirih yang seakan mengejek, atau suara benda kecil yang jatuh dari rak. Ia mulai tidak bisa tidur nyenyak, karena setiap kali ia mencoba menutup mata, suara-suara itu seolah memanggilnya untuk memeriksa. Suatu malam, Lilis membangunkan Anton, meminta suaminya untuk mendengarkan suara tersebut. Namun, saat Anton terjaga dan mendengarkan, suara itu berhenti begitu saja. Anton, yang belum pernah mengalami sendiri kejadian-kejadian aneh itu, hanya menganggapnya sebagai imajinasi Lilis yang terlalu khawatir. Ia mencoba menenangkan istrinya dan berkata bahwa mungkin semua itu hanya karena kehadiran boneka baru di rumah mereka. Lilis merasa kesal, namun ia tidak ingin memperdebatkan lebih lanjut, sehingga ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah perasaannya saja. Namun,
Bukan hanya suara-suara aneh yang membuat Lilis resah. Dia juga mulai memperhatikan bahwa mainan Daniel sering berpindah-pindah tempat. Setiap pagi, ia menemukan mainan-mainan tersusun dalam pola aneh di lantai kamar Daniel atau ruang tamu. Suatu kali, mainan-mainan itu tersusun dalam bentuk lingkaran besar, dengan Milo duduk di tengahnya, seperti sedang memimpin pertemuan rahasia. Hal ini membuat Lilis semakin yakin bahwa ada yang tidak beres. Lilis pun berusaha membahas ini dengan Daniel. Ia bertanya, "Sayang, kamu sering main-main sama Milo dan mainanmu ya di malam hari?" Daniel mengangguk sambil tersenyum lemah. "Iya Bu, Milo suka ngajak aku main. Tapi, kadang Milo juga main sendiri. Dia bilang dia punya teman di sini, teman-teman yang cuman bisa aku lihat." Jawaban itu membuat Lilis tercekat. Tubuhnya terasa dingin seketika, dan sejenak ia merasa ada yang sangat salah dengan boneka itu. Namun, ketika melihat wajah polos Daniel, ia tidak ingin membuat putranya ketakutan, sehingga ia hanya mengangguk dan meminta Daniel untuk segera tidur setiap malam, serta menyimpan Milo di tempat yang aman. Semakin hari, Lilis mulai merasa takut untuk berada di rumah sendirian. Bahkan di siang hari, ia merasakan hawa dingin yang tidak biasa. Kadang-kadang, ia merasa ada yang memperhatikannya dari sudut-sudut gelap ruangan. Dan setiap kali ia memandang Milo, boneka itu seakan-akan menatap balik dengan tatapan penuh misteri. Setiap kali ia berusaha menyingkirkan boneka itu atau memindahkannya ke tempat yang lebih jauh dari kamar Daniel. Entah bagaimana, Milo selalu kembali ke tempatnya semula, seperti memiliki kekuatan untuk bergerak sendiri. Anton, yang menyaksikan ketakutan Lilis, akhirnya mulai merasakan ada sesuatu yang janggal juga. Namun, ia masih belum yakin apakah ini hanyalah perasaan istrinya yang terlalu khawatir, atau ada sesuatu yang sebenarnya sedang terjadi di rumah mereka. Ia mulai merasa terganggu ketika suara-suara aneh dan tawa kecil yang samar terdengar di tengah malam, mengganggu tidurnya dan membuatnya terbangun dengan keringat dingin. Pada malam berikutnya, saat Anton mencoba tidur, ia terbangun karena mendengar suara langkah kaki yang bergerak di sekitar kamarnya. Suara itu bukan langkah kaki Daniel yang ringan, tetapi terdengar seperti langkah-langkah kecil yang menghantui dan perlahan mendekat ke arah pintunya. Dengan berdebar, ia menyalakan lampu kamar dan melihat bahwa tidak ada siapapun di luar pintu. Namun, di sana, di ujung lorong, Milo terlihat duduk di lantai dengan wajah tersenyum. Matanya yang hitam tampak lebih dalam dan mengintimidasi daripada biasanya. Sejak kehadiran Milo, Daniel mulai menunjukkan perubahan yang tidak biasa. Anak yang dulunya ceria dan suka bermain di luar bersama teman-temannya kini menjadi lebih pendiam dan tertutup. Ia mulai menghabiskan hampir seluruh waktunya di dalam kamar, berbicara dengan Milo seolah-olah boneka itu adalah teman hidupnya. Lilis dan Anton semakin khawatir melihat anak mereka yang biasanya penuh semangat berubah menjadi anak yang murung dan sering tampak linglung. Setiap kali ditanya, Daniel hanya menjawab singkat, "Milo suka cerita banyak, Ma. Dia bilang di sini ada banyak teman." Mendengar kata-kata itu, Lilis merasa merinding. Bagaimana mungkin boneka kayu bisa bercerita pada anaknya? Namun, karena Daniel tampak senang dengan boneka itu, Lilis tidak berani menyingkirkannya. Takut hal itu justru membuat Daniel semakin tertekan. Seiring waktu, perilaku Daniel semakin aneh. Ia mulai berbicara sendiri di malam hari dengan suara lirih, seringkali terdengar seperti bisikan-bisikan. Lilis, yang kerap terbangun di tengah malam karena suara itu, diam-diam memperhatikan dari balik pintu. Saat itulah ia melihat Daniel duduk di lantai, dengan Milo di hadapannya, dan memandang boneka itu dengan tatapan kosong. Daniel tampak tenggelam dalam percakapan yang hanya dimengerti oleh dirinya dan Milo. "Apa yang kalian bicarakan, Nak?" tanya Lilis suatu malam, tak tahan lagi melihat anaknya seperti itu. Daniel menoleh padanya dengan wajah kosong dan senyum kecil yang membuat bulu kuduk Lilis berdiri. Milo bilang dia tidak sendirian, Ma. Dia punya banyak teman, dan dia ingin aku bermain bersama mereka. Katanya, kalau aku sudah siap, aku bisa ikut tinggal di dunia Milo. Jawab Daniel dengan nada datar yang tak seperti biasanya. Lilis merasa tubuhnya membeku mendengar kata-kata itu. Apa yang dimaksud Daniel dengan dunia Milo? Ia mencoba membujuk Daniel untuk tidur di kamarnya sendiri tanpa Milo. Tetapi anak itu langsung memberontak, memeluk boneka itu erat-erat, seolah takut jika Milo akan diambil darinya. "Aku tidak mau jauh dari Milo, Ma." Milo bilang, "Ngerti aku," ucap Daniel dengan nada yang lebih tajam. Tatapannya dingin dan kosong. Lilis merasa takut. Ia tak pernah melihat Daniel bersikap seperti ini sebelumnya.
Anton yang mendengar keributan itu datang menghampiri mereka dan mencoba menenangkan Daniel. "Daniel nak, ini hanya boneka. Milo tidak nyata," ujar Anton dengan lembut, mencoba menghibur anaknya. Namun, Daniel menatap Anton dengan tajam, lalu berkata dengan suara serak, "Milo lebih nyata dari yang kalian pikir, ayah. Dia ada di sini. Dia selalu di sini." Perlahan, Anton mulai merasakan ada sesuatu yang tidak wajar. Kata-kata Daniel tidak lagi terdengar seperti suara anak kecil, melainkan lebih menyerupai seseorang yang penuh dengan amarah. Anton terkejut dan seketika menyadari bahwa kehadiran Milo di rumah ini telah membawa perubahan besar yang tidak ia duga. Tatapan Daniel saat itu seolah bukan tatapan anak mereka yang biasanya. Beberapa hari kemudian, Lilis menyadari bahwa Daniel tampak semakin kelelahan. Lingkaran hitam mulai muncul di bawah matanya dan wajahnya pucat, seperti kurang tidur. Ia tampak sering kehilangan fokus dan tubuhnya lemas, seakan-akan ada sesuatu yang menyedot energinya. Meski begitu, Daniel tetap membawa Milo kemanapun ia pergi, seolah boneka itu adalah bagian dari dirinya. Suatu sore, saat Lilis masuk ke kamar Daniel, ia terkejut melihat anaknya duduk di lantai di tengah ruangan yang gelap, hanya diterangi cahaya redup dari jendela. Daniel menatap lurus ke arah Milo yang duduk di hadapannya, dan bibirnya bergerak-gerak seperti berdoa. Lilis mendekat, berusaha mendengar apa yang diucapkan putranya. Kata-kata Daniel hanya berupa bisikan, namun terdengar seperti sebuah mantra atau ucapan berulang-ulang dalam bahasa yang tidak ia mengerti. "Daniel, kamu ngomong apa nak?" tanya Lilis dengan suara lirih. Daniel berhenti berbisik dan menoleh pelan. Dengan mata yang sayu, ia menatap dan berkata, "Milo bilang aku harus berlatih. Nanti, kalau aku sudah siap, aku bisa ikut dia dan teman-temannya." Lilis merasa ada sesuatu yang semakin salah. Boneka itu bukan sekadar mainan bagi Daniel. Boneka itu seperti memegang kendali atas anaknya, membuatnya terikat pada Milo dengan cara yang tidak wajar. Dengan perasaan cemas yang semakin kuat, Lilis mencoba membicarakan hal ini dengan Anton, yang kini mulai merasa bahwa boneka itu memang membawa pengaruh buruk. Mereka sepakat untuk mencoba menyembunyikan Milo sementara waktu, berharap Daniel bisa kembali normal tanpa pengaruh boneka tersebut. Namun, saat malam tiba, suara-suara aneh kembali terdengar. Di tengah malam, Anton terbangun karena mendengar suara langkah kaki yang samar-samar di lantai atas. Suara itu seperti seseorang yang berjalan mondar-mandir. Ketika ia mencoba melihat ke arah kamar Daniel, ia terkejut melihat Daniel berdiri di lorong dengan Milo di tangannya. Matanya setengah terpejam, seperti sedang tidur sambil berjalan. Daniel bergumam dengan suara yang lemah namun dingin. Milo bilang, "Kami harus bermain bersama selamanya." Anton mencoba mendekatinya dan mengguncang bahunya agar terbangun. Tetapi Daniel tetap berdiri kaku sambil memeluk Milo erat-erat. Suara anaknya terdengar datar, tanpa ekspresi. Anton tertegun, merasakan ada sesuatu yang salah. Ia menyadari bahwa Milo, boneka itu, telah mencengkeram Daniel dalam pengaruh yang kuat. Di saat itulah, Anton merasakan ketakutan, sebenarnya ketakutan bahwa anaknya perlahan-lahan diambil oleh Milo dan dunia gelap yang dibawa boneka itu. Setelah menyaksikan betapa dalamnya pengaruh Milo terhadap Daniel, Anton dan Lilis sepakat untuk mengambil tindakan drastis. Mereka tahu mereka harus segera menjauhkan boneka itu dari anak mereka sebelum segalanya semakin buruk. Malam itu, setelah Daniel tertidur, Anton dengan hati-hati masuk ke kamar anaknya dan mendapati Milo tergeletak di atas meja kecil di sudut ruangan. Boneka itu tampak menatap lurus ke arahnya. Meskipun pandangannya kosong, Anton merasakan seperti ada sesuatu yang berdenyut dalam keheningan tatapan itu. Ia merasakan hawa dingin menyusup, seperti ada yang memperingatkannya untuk tidak menyentuh Milo. Namun, dengan niat kuat demi kebaikan Daniel, Anton meraih boneka itu dan membawanya keluar dari kamar. Lilis menunggu di ruang tamu dengan perasaan cemas. Wajahnya tegang saat melihat Anton membawa Milo, dan tanpa membuang waktu, mereka menuju halaman belakang. Anton berencana untuk mengubur Milo jauh di bawah tanah, dengan harapan bahwa memisahkan Milo secara fisik dari rumah akan mengakhiri segala keanehan ini. Menggali tanah di malam yang sepi terasa seperti tugas berat. Setiap cangkul yang diayunkan ke tanah terdengar menggema di kegelapan, dan Anton merasakan seolah-olah seluruh alam memperhatikan apa yang sedang ia lakukan. Lilis, yang berdiri di sampingnya sambil memegangi lampu senter, merasa bulu kuduknya berdiri setiap kali mendengar bunyi cangkul menghantam tanah.
Ia terus menoleh ke sekitar, merasa seolah-olah mereka tidak sendirian. Setelah cukup dalam, Anton meletakkan Milo ke dalam lubang. Ketika hendak menutupnya dengan tanah, ia merasa ragu sejenak. Sekilas, ia seperti melihat senyum Milo sedikit melebar, meski boneka itu seharusnya tidak bisa bergerak. Anton bergidik, lalu segera mengayunkan cangkul, menutupi boneka itu dengan tanah hingga lubangnya penuh. Usai penguburan, mereka berdua kembali ke dalam rumah dengan perasaan lega, berharap segalanya akan kembali normal. Namun, malam itu adalah awal dari sesuatu yang lebih menyeramkan. Keesokan paginya, Daniel bangun dengan ekspresi bingung dan gelisah. "Mah, di mana Milo?" tanyanya dengan nada penuh cemas, seolah kehilangan sahabat terdekatnya. Lilis mencoba menghindar, mengatakan bahwa mungkin Milo sedang terselip atau hilang. Namun, Daniel tampak tidak percaya. Matanya tampak sayu, dan wajahnya seperti bukan wajah anak yang biasanya. Ia menatap ibunya dengan dingin, seperti ada seseorang lain yang mengawasinya dari balik tatapan itu. Hari itu, perilaku Daniel semakin aneh. Ia sering berbicara pada dirinya sendiri dengan bisikan yang hampir tidak terdengar. Dan setiap kali Lilis berusaha mendengarkan, ia menangkap frasa yang membuatnya takut, seperti teman-teman Milo atau dunia yang tak terlihat. Seakan-akan Daniel sedang berada di alam lain, berbicara dengan sosok yang tak tampak oleh mata. Namun, kejadian yang lebih menyeramkan terjadi di malam harinya. Saat Anton kembali ke kamar setelah minum di dapur, ia merasakan ada sesuatu yang janggal. Ruangan itu terasa dingin, dan suasana sepi yang menggantung di udara semakin membuat hatinya tidak tenang. Ketika ia melangkah masuk, matanya langsung tertuju pada sebuah benda di sudut kamar Daniel. Di sana, Milo kembali hadir. Boneka itu tampak duduk di sudut kamar, persis seperti malam sebelumnya, dengan tatapan hitamnya yang menghantui. Anton hampir tidak bisa mempercayai penglihatannya. Bagaimana mungkin boneka itu kembali ke kamar setelah ia menguburnya dalam-dalam di luar rumah? Tubuhnya terasa dingin, keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Tanpa membangunkan Daniel, Anton mengambil Milo lagi, kali ini dengan perasaan takut bercampur marah. Ia membawa boneka itu keluar, meletakkannya di garasi, dan menguncinya. Ia berpikir, mungkin Milo tidak benar-benar pergi ketika dikubur, tetapi jika diletakkan jauh dari kamar Daniel, mungkin pengaruhnya akan berkurang. Namun, malam itu kembali membawa teror bagi mereka. Saat mereka tengah tertidur, terdengar suara langkah-langkah kecil, seperti seseorang berlari-lari di lorong rumah. Suara itu menggema dalam kegelapan, semakin lama semakin dekat dengan kamar mereka. Anton terbangun, jantung berdetak cepat. Ia mencoba berbalik untuk membangunkan Lilis, tetapi suara itu sudah berhenti, meninggalkan keheningan yang mencekam. Namun, ketika mereka bangun keesokan harinya, Anton dan Lilis kembali dibuat terkejut. Milo sudah ada di kamar Daniel lagi. Kali ini, boneka itu duduk tepat di atas bantal Daniel, dengan wajah tersenyum kecil yang seolah menyimpan rahasia. Daniel, yang melihat Milo ada di kamarnya, terlihat sangat bahagia, memeluk boneka itu erat-erat. Seolah-olah peristiwa malam itu tidak pernah terjadi. Ia kembali larut dalam hubungan misterius dengan Milo. Lilis mencoba menjauhkan Daniel dari boneka itu, tetapi Daniel menjerit, menolak untuk berpisah dengan Milo. "Aku akan bersama Milo selamanya, Ma." Milo bilang begitu, ujarnya dengan nada tegas yang terdengar menyeramkan untuk anak seusianya. Lilis dan Anton mulai merasa putus asa. Upaya mereka untuk menjauhkan Milo dari Daniel tampaknya sia-sia. Boneka itu seolah memiliki kekuatan untuk kembali, apapun yang mereka lakukan. Anton bahkan mencoba membuang Milo ke tempat sampah di luar rumah. Namun boneka itu tetap kembali ke kamar Daniel, seolah ada kekuatan jahat yang terus membawanya pulang. Semakin hari, Daniel semakin terisolasi dari mereka. Ia jarang berbicara, lebih banyak diam dan termenung dengan Milo di sisinya. Kadang-kadang, Lilis melihat Daniel berbicara sendiri dalam bahasa yang tidak dikenalnya, dan setiap kali ia bertanya, Daniel hanya tersenyum tipis dan berkata, "Itu bahasa Milo, Ma. Dia mengajariku agar aku bisa tinggal di dunianya suatu hari nanti." Pada malam berikutnya, mereka memutuskan untuk melakukan sesuatu yang lebih drastis. Mereka memutuskan akan membakar Milo, dengan harapan bahwa api dapat menghancurkan boneka itu dan membebaskan Daniel dari pengaruhnya. Mereka menunggu hingga malam tiba, dan dengan hati-hati membawa Milo ke halaman belakang. Anton menyiram boneka itu dengan minyak dan menyalakan api.
Api berkobar besar, menyelimuti Milo sepenuhnya. Lilis dan Anton berdiri terpaku, menyaksikan boneka itu terbakar hingga hangus. Mereka berharap ini akan mengakhiri segala keanehan yang menghantui keluarga mereka. Namun, ketika api padam, mereka mendengar suara kecil yang aneh, seperti suara bisikan yang samar. Lilis dan Anton saling berpandangan, merasa takut sekaligus bingung. Lilis berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah angin atau suara api yang mengakhiri dirinya. Tetapi bisikan itu terdengar seperti suara Milo yang berkata pelan, "Aku akan kembali." Keesokan harinya, saat mereka memasuki kamar Daniel, hati mereka serasa berhenti seketika. Di atas tempat tidur, duduk Milo, boneka itu, dengan senyum yang lebih lebar dan tatapan yang lebih gelap dari sebelumnya. Sejak malam pembakaran itu, Milo tak lagi sekadar boneka. Keberadaannya di rumah semakin kuat dan menghantui, seperti telah menjadi bagian dari rumah dan tak lagi bisa dipisahkan. Anton dan Lilis mulai menyadari bahwa Milo bukan hanya sebuah benda mati. Ada sesuatu yang jahat di dalamnya, sesuatu yang memiliki niat dan tekad yang tak bisa dilenyapkan begitu saja. Pagi itu, saat Anton dan Lilis menemukan Milo duduk di atas tempat tidur Daniel, mereka merasakan perasaan takut yang berbeda, sebuah ketakutan yang merasuk, seolah mereka sedang berhadapan dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan. Milo kini tampak lebih gelap, dan tatapan matanya yang semula kosong kini seolah-olah memiliki nyawa, seakan memandang mereka dengan rasa permusuhan. Wajah Milo seperti tersenyum sinis, membuat Anton dan Lilis semakin bergidik. "Kita tidak bisa membiarkannya terus berada di sini, Anton," bisik Lilis dengan suara bergetar. "Aku tidak tahu apa yang harus kita lakukan, tapi boneka itu harus segera keluar dari rumah ini." Anton mengangguk. Ia merasa tak berdaya, tetapi juga tidak ingin menyerah begitu saja. Hari itu mereka sepakat untuk membawa Milo keluar sejauh mungkin dari rumah dan membuangnya ke tempat di mana boneka itu tidak akan mungkin kembali. Mereka membawa Milo dengan menggunakan kantong plastik hitam yang tebal, memastikan bahwa Daniel tidak akan melihat mereka saat membawa boneka itu keluar. Daniel sudah terlalu terikat pada Milo, dan Anton khawatir bahwa reaksi anaknya akan semakin memburuk jika melihat Milo pergi. Tanpa membuang waktu, Anton mengendarai mobil ke pinggiran kota, menuju sebuah sungai tua yang terletak jauh dari perkampungan. Di perjalanan, suasana di dalam mobil terasa mencekam. Setiap kali Anton melirik kaca spion, ia merasa seperti ada seseorang yang duduk di kursi belakang. Meskipun ia tahu hanya Milo yang ada di kantong plastik itu, ia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang mengawasinya. Setiap lekuk jalan, setiap pohon yang ia lewati seolah membisikkan peringatan untuk tidak melanjutkan rencananya. Sesampainya di tepi sungai, Anton menarik napas dalam-dalam dan melemparkan kantong plastik berisi Milo ke dalam air yang deras. Ia menyaksikan kantong itu terhanyut, terseret arus yang kuat hingga hilang dari pandangan. Dengan hati sedikit lega, Anton segera kembali ke rumah, berharap bahwa ini akan menjadi akhir dari semua teror yang mereka alami. Namun, kelegaan itu tidak berlangsung lama. Malam itu sekitar tengah malam, Lilis terbangun mendengar suara langkah-langkah kecil di lorong. Suara yang begitu familiar namun tak mungkin terjadi. Suara itu bergerak perlahan, mendekati kamar mereka dengan langkah-langkah berat namun pasti. Jantungnya berdegup kencang, dan dengan tubuh gemetar, ia membangunkan Anton. "Dengar, suara itu. Kamu mendengarnya kan?" bisik Lilis, wajahnya pucat pasi. Anton mendengarkan dengan saksama, dan ketakutan yang ia coba sembunyikan perlahan menyeruak. Suara langkah-langkah itu terdengar semakin dekat, hingga akhirnya berhenti tepat di depan pintu kamar mereka. Hening sesaat menyelimuti, namun ketegangan di udara begitu pekat hingga hampir terasa mencekik. Tiba-tiba, suara ketukan pelan terdengar di pintu kamar mereka. Sekali, dua kali, kemudian berhenti. Anton dan Lilis saling berpandangan, tidak tahu harus berbuat apa. Tidak mungkin Daniel yang mengetuk pintu, dan tidak mungkin ada orang lain di rumah. Ketika keberanian Anton terkumpul, ia membuka pintu sedikit, dan di luar, di lorong yang remang-remang, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di ujung lorong, tepat di depan kamar Daniel, Milo berdiri tegak, dalam posisi yang tidak mungkin dilakukan oleh boneka biasa. Kedua tangannya terangkat, seakan-akan bersiap menggapai sesuatu, dan tatapannya tampak lebih hidup dari sebelumnya, penuh dengan amarah yang terpendam. Anton merasa tubuhnya kaku. Ia tidak bisa bergerak atau berbicara. Saat itu suara Daniel terdengar dari kamarnya.
"Ayah." Milo bilang dia tidak suka dibuang. Milo bilang, ayah dan ibu tidak menghargai teman-temannya. Lilis, yang berdiri di belakang Anton, mulai menangis tanpa suara. Ia tidak bisa memahami bagaimana boneka itu bisa kembali, apalagi dengan perubahan yang semakin nyata. Kini, Milo seakan memiliki kepribadian yang gelap dan niat buruk yang mengintimidasi. Esok paginya, Anton memutuskan untuk memanggil seorang teman lama yang dikenal sebagai orang yang memahami hal-hal mistis. Temannya itu, Pak Wahyu, segera datang setelah mendengar cerita Anton dengan peralatan yang siap untuk melakukan ritual pembersihan. Saat Pak Wahyu tiba, ia langsung merasakan kehadiran energi jahat yang kuat di rumah. Boneka ini bukan benda biasa. Ada arwah atau energi jahat yang terjebak di dalamnya, dan energi ini sudah semakin terikat pada rumah ini, terutama pada Daniel, ujar Pak Wahyu dengan nada serius. Mendengar itu, Lilis semakin merasa ketakutan, terutama karena mereka merasa Milo sekarang mengincar putra mereka. Pak Wahyu memulai ritual di ruang tengah, menyalakan dupa dan menaburkan garam di beberapa sudut rumah. Ia melafalkan doa-doa dan mantra, mencoba untuk mengusir kehadiran jahat itu. Sementara itu, Milo ditempatkan di lingkaran yang telah digambar dengan kapur, yang diyakini bisa mencegah entitas jahat bergerak atau melarikan diri. Selama ritual, Daniel tiba-tiba berlari masuk ke ruang tengah, matanya melotot penuh amarah. "Jangan ganggu Milo, dia teman aku," teriak Daniel dengan suara yang serak dan kasar, sangat berbeda dari suaranya yang biasa. Ia mencoba menerobos lingkaran kapur untuk mengambil Milo, tetapi Pak Wahyu menahannya dan meminta Lilis membawa Daniel ke kamar untuk menjauhkannya. Lilis memeluk Daniel erat-erat, berusaha menenangkannya meskipun anaknya terus meronta dan berteriak-teriak. "Dia teman aku, Ma. Aku harus bersama Milo. Aku harus pergi ke tempatnya." Tangis Daniel membuat Lilis semakin terpukul dan ketakutan. Pak Wahyu melanjutkan ritualnya, namun tiba-tiba suara-suara aneh mulai terdengar dari arah Milo. Boneka itu tampak bergetar sedikit, dan suara tawa kecil terdengar samar-samar, seolah berasal dari mulut Milo yang tertutup. Pak Wahyu berkeringat deras, menyadari bahwa entitas di dalam Milo jauh lebih kuat dari yang ia perkirakan. Dengan susah payah, Pak Wahyu menyelesaikan ritualnya dan mengurung boneka itu dalam peti kayu yang telah ia persiapkan. Peti tersebut ditutup rapat dengan simbol-simbol pelindung, dan ia mengingatkan Anton dan Lilis untuk tidak pernah membuka peti itu kembali. "Saya akan membawa boneka ini jauh dari sini, membuangnya di tempat di mana dia tidak akan bisa kembali lagi," ujar Pak Wahyu. Anton dan Lilis hanya bisa mengangguk, merasa lega namun juga masih diliputi ketakutan. Setelah Pak Wahyu pergi dengan membawa Milo, rumah mereka terasa sedikit lebih tenang. Mereka berharap semua ini akhirnya selesai.